Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, yaitunya ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Ali Imran 331. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan ke kita, kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan ini dalam waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah surah Ali Imran ayat yang ke-31. Hadirin kaum muslimin, di mana Allah mengkhabarkan, memberikan informasi kepada kita, kalau kita benar-benar mencintai Allah, mengharap ridha Allah, ingin selamat hidup dunia dan akhirat, maka kata kuncinya fattabi'uni, ikuti Rasul. Tidak ada lain daripada itu, dari seluruh aspek, dari seluruh lini, seluruhnya kita contoh Rasul. Kalau tidak, maka Allah tak akan cinta, tidak akan sayang, tidak akan mengampuni kita. Jadi kata kuncinya hanya satu, ikut Rasul. Nah hadirin kaum muslimin, sekarang Rasul kan tidak hidup bersama kita, tak melihat, tidak berjuang. Bagaimana? Maka yang kita ikuti dan kita pedomani adalah Al-Quran, hadis, sunnah, dan orang yang faham, yang ngerti, yang mengamalkan Al-Quran dan hadis tersebut. Karena itu adalah sumber
hukum yang tertinggi di dunia ini adalah Al-Quran dan hadis. Hadirin kaum muslimin, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita mengikuti Rasul. Al-Quran surah Al-Fat 4829 ayat yang ke-29, surah ke-48. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasul Allah. Alladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama, yang mengikuti Rasul itu ciri khasnya adalah yaitunya asyidda alal kufar. Pertama, bersikap disiplin keras tegas terhadap kekufuran, ketidakbaikan. Jadi seluruh yang kufur, baik orangnya, nilainya, ajarannya, aturan-aturan yang ada, kalau bertentangan dengan aturan Allah, itu tidak boleh. Maka ikuti Rasul, karena Rasul juga tidak ada kompromi dalam hal yang namanya masalah kekufuran dan keingkaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata bicara masalah kekufuran dan keingkaran tersebut ini sangat penting. Kenapa? Dia masuk ke seluruh lini sumber kehidupan. Kadang-kadang lawa campur sesedonyo. Ma yang halal, ma yang haram, ma yang baik, ma yang tidak, udah sama saja. Padahal Islam telah mengatur dengan sebaik-baiknya. Maka pandangan umat beriman, orang-orang Islam adalah bagaimana tetap istiqomah di dalam agama tersebut. Dalam Islam tu hitam putih, abu-abu ndak ada. Kalau yo, kalau ndak. Jan antara yo jo indak, apalagi dalam yo indak, itu munafik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita istiqomah selalu dengan bagaimana kita tetap berada pada posisi yang benar. Asyidda alal kufar, bersikap keras, disiplin, punya prinsip terhadap kekufuran. Kekufuran itu banyak bentuknya, dari segi apa saja. Apalagi dalam tataran kehidupan kita bermasyarakat sekarang, sudah banyak hal-hal yang mengarah kepada bertentangan dengan sifat-sifatnya, yaitu hukum-hukum Allah. Yang kedua, ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama manusia, tebarkan kasih sayang, tidak boleh kebencian. Hadirin kaum muslimin, karena kasih sayang itu adalah ciri khas sifat umat Rasul. Jadi pengikut Rasul itu, umat Rasul itu adalah punya rasa kasih sayang. Sampaikan dengan cara yang baik, arif dan bijaksana. Jangan penuh kebencian. Apalagi sekarang hobinya adalah fitnah, sukanya adalah ghibah, mencari-cari kesalahan orang. Apalagi kalau yang dicari itu di dalam Islam. Sekarang yang heboh, yang viral itu kan memburu-buruan pondok pesantren dengan berbagai cara. Padahal kita tidak ngerti, tidak tahu, tidak pernah kita mondok. Jadi kalau tidak pernah kita mondok, kalau tidak tahu, kita tidak usah bicara, tidak usah ngomong. Kalau tidak tahu tentang ilmu sesuatu, tidak usah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasul, siapa yang aku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair, hendaklah bicara yang baik-baik saja. Nan elo-elo. Kalau ndak, aulia semut, diam saja. Diam itu lebih baik. Hadirin kaum muslimin, jadi kalau ndak ngerti, ndak paham kita, apalagi masalah kepondokan, kepesantrenan, ndak usah kita ikut-ikut pula, menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, pesantren sudah ada. Saya ndak ada punya pondok pesantren, tetapi ingat, dari pesantren itu anak dikader, dididik, diterpa,
nilai-nilai agama, seluruh materi pondok pesantren tidak ada di sekolah agama, tidak ada sekolah umum. Di sanawiyah saja tidak ada itu. Hati-hati. Seluruh materi pendidikan umum itu ada di pondok. Mulai dari jago lalu anak awak sudah diajari, dididik, dibimbing. Bagaimana adab, tata krama, ilmu kitab, ilmu balaghah dan lain-lainnya. Sangat luar biasa. Jadi yang mudah kita pahami, kalau ada di sekolah agama itu permasalahan, selesaikan dengan cara baik. Analoginya, kalau ada di rumah awak tikus manci, untuk membunuh manci itu kan tak perlu rumah dibakar, tikusnya saja. Itu arif namanya itu. Jadi jangan di general semuanya, tidak boleh. Sampaikan yang baik-baik dengan penuh kasih sayang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari umat Islam itu tebarkan kebaikan. Ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujud. Kata Allah, yang ketiga yaitunya kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Jadi mengikuti Rasul. Kalau awak ngaku umat Islam, orang yang beriman, ikuti Rasul. Rasul itu rukuk dan sujud. Rukuk sujud itu artinya solat. Jadi kalau ngaku umat Islam, orang beriman tak solat, itu perlu dipertanyakan itu orangnya, bukan agamanya. Agama Islam itu tidak ada masalah, udah lengkap, udah sempurna, udah kafah. Jangan Islam dituding. Jadi umatnya yang tidak benar, yang tidak beres. Jadi oleh sebab itu, inilah kuncinya. Kita mendidik, menyuruh diri awak, anak-anak awak, keluarga awak untuk ibadah. Bahkan dari kecil, muru auladakum bisolat, suruh anak cucu kita itu, ajak bawa dia untuk solat. Ajak dia, suruh dia. Kalau awak lah solat, anak-anak awak jangan sampai indah. Soalnya kalau ada nanti anak yang dibawa ke neraka, berarti ayahnya dulu bermasalah. Kalau ada istri yang masuk neraka, berarti suaminya dulu yang tidak beres, tidak benar dalam pola pendidikan itu. Makanya bersyukurlah hadirin, kini lah ada program pemerintah lah ditolong awak. Kalau ditolong tuh semak surau. Dulu ada 1821 magharib hari itu anak yang keluar julai. Kini lah ada semak surau. Waktu subuh solat-solat lah ramai rumah saji. Sebenarnya anak tu bukan anak Pemko, anak awak. Ayah jomande punya anak, tanggung jawab wajib. Kini lah ditolong. Jangan ada yang ngomel-ngomel, ngomong-ngomong yang tak benar, yang tak baik lagi. Lah disuruh anak awak ke rumah saji, ke surau solat. Kini atur dia awak lagi, bahas solat yang benar, bahas dalam masjid adab-adabnya. Itu tugas awak menyampaikan lagi. Sebelum anak ke rumah saji itu sampaikan di rumah dulu. Nak ke rumah saji solat, dangah khutbah, dangah wirid, dangah kajian, pakai adab-adab dalam masjid. Tidak boleh ribui, kok kabalari itu lapangan tua. Jadi tugas kita orang tua. Karena anak awak itu lah diajak. Alhamdulillah, bersyukurlah. Tidak ada di daerah-daerah lain yang program seperti itu, tidak ada itu. Jadi mari kita sama-sama dukung. Lah namu anak kini ke rumah saji, walaupun hanya untuk mencari absen, kini awak atur dengan tata, dengan sebaik-baiknya, agar mereka itu terbiasa ibadah. Dari ketik taraja-raja lah gadang tak bau-bau letu taruba tidak kamati jadi parangai. Abiason dari ketik gua anak awak ibadah dulu. Hadirin, kemudian yang terakhir adalah yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Carilah karunia Allah, catatannya yang Allah redha. Hadirin, awak mencari siang malam, pagi sore, pai ke rajo, pai ke pasar, pai ke kantor, pai sekolah, pai ke mana saja, ingat catatannya Allah redha atau tidak. Kalau Allah redha, tunda itu, tidak baik itu. Maka konsepnya ada halalan thayyibah. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita, hidup di dunia menuju kampung yang abadi kita di akhirat kelaknya. Kenapa? Karena semua itu adalah Allah Maha mengetahui
dan Allah akan memperlihatkan nanti keadilan kepada kita bersama. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum min nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna 'alal qura amanu wa taqala fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, aku akan turunkan barakah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi kebanyakan manusia itu adalah mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Faqnahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 796. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ij'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umuruhum mutawilan warzuqhum wasi'an wa kulluhum zakiyan wa qulubuhum katsiran afiyan yasaduhum sihatan wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qawmina ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fil wadin wal qadar wa ilan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Allah